Baik, jadi pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai komparator dan paralel subtraktor. Sebelum memulai materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Triasti dengan NIM 24085610028. Dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Eko Mangfayu Ramiswara dengan NIM 24085610022. Perkenalkan, nama saya Iwayan Diasara Sudarmawan dengan nomor NIM 24085561025. Perkenalkan, nama saya Deomade Pradana Kusuma dengan NIM 2408561023. Nah, saya Iwayan Diasara Sudarmawan dengan nomor akhiran NIM 025 akan menjelaskan tentang apa itu komparator. Komparator adalah sebuah alat atau rangkaian logika yang digunakan untuk membandingkan dua input data, baik itu dalam bentuk biner atau angka, dan menghasilkan output yang menunjukkan hubungan antar kedua data tersebut. Apa itu komparator digital? Komparator digital adalah sebuah rangkaian logika elektronik untuk membandingkan dua data biner atau angka digital dan memberikan hasil perbandingan dalam bentuk sinyal logika. Data yang dibandingkan biasanya berupa bilangan biner dengan jumlah bit tertentu atau n-bit. Dan output dari komparator menunjukkan hubungan antara kedua data tersebut. Nah, apa sih fungsi komparator digital? Komparator digital berfungsi untuk membandingkan dua sinyal biner dan menghasilkan output yang mencerminkan hubungan antara keduanya. Komparator ini menerima dua input yang biasanya berupa angka biner dan menentukan apakah input pertama lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan input kedua. Output yang dihasilkan bisa berupa sinyal logika seperti 1 atau 0 yang menunjukkan hasil perbandingan tersebut. Nah, adapun jenis-jenis komparator, yang pertama adalah equality atau identity komparator. Komparator jenis ini digunakan untuk memeriksa apakah dua data biner yang masing-masing memiliki panjang n-bit memiliki nilai yang identik. Cara kerjanya adalah dengan membandingkan setiap bit, misalnya bit ke P, dari kedua data tersebut menggunakan gerbang logika XNOR. Gerbang XNOR akan menghasilkan output 1 jika kedua input, bit ke P pada kedua data, memiliki nilai yang sama. Jika semua bit dalam kedua data tersebut menghasilkan output 1, maka kedua data tersebut dianggap memiliki nilai yang identik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komparator, magnitude komparator. Komparator ini lebih kompleks karena tidak hanya membandingkan apakah dua data biner yang berukuran n bit memiliki nilai yang sama, tetapi juga dapat ditentukan urutan atau perbandingan antara kedua nilai tersebut. Sebagai contoh, jika terdapat dua bilangan biner A dan B, magnitude komparator akan menghasilkan tiga output yang menunjukkan hubungan antara A dan B. Apakah A lebih besar dari B, A sama dengan B, atau A lebih kecil dari B. Output ini memungkinkan untuk mengetahui secara tepat bagaimana dua bilangan biner tersebut dibandingkan. Berikutnya yaitu contoh rangkaian komparator digital. Langkah pertama yaitu buat dua input A dan B. Lalu tambahkan gerbang NOT untuk B sehingga menghasilkan B negasi. Masukkan A dan B negasi ke gerbang N. Hasil dari gerbang N ini adalah A lebih dari B. Sambungkan ke lampu indikator A lebih dari B. Tambahkan gerbang N untuk A kali B. Tambahkan gerbang NOT untuk A dan B. Lalu sambungkan ke gerbang N untuk mendapatkan A negasi kali B negasi. Gabungkan kedua hasil N untuk menggunakan gerbang OR untuk mendapatkan A sama dengan B. Sambungkan ke lampu indikator A sama dengan B. Tambahkan gerbang NOT untuk A sehingga menghasilkan A negasi.
Masukkan A negasi dan B ke gerbang N. Hasil dari gerbang N ini adalah A kurang dari B. Sambungkan ke lampu indikator A kurang dari B. Pastikan semua jalur input dan output tersambung dengan benar. Hubungkan ke lampu indikator atau perangkat output untuk melihat hasil. Ketika input A 0, B 0, maka output yang menyala adalah lampu A sama dengan B. Ketika input A 0, B 1, maka output yang menyala adalah lampu A kurang dari B. Ketika input A 1, B 0, maka output yang menyala adalah A lebih dari B. Ketika input A 1, B 1, maka output yang menyala adalah lampu A sama dengan B. Baik, materi selanjutnya yaitu kegunaan komparator digital di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengatur suhu pada AC atau kulkas. Komparator digunakan untuk membandingkan suhu ruangan dengan suhu yang diatur atau set point. Jika suhu ruangan lebih tinggi atau lebih rendah dari set point, komparator memberikan sinyal untuk menyalakan atau mematikan sistem pendingin atau pemanas. Yang kedua yaitu sistem alarm dan keamanan. Dalam sistem keamanan rumah, komparator membandingkan sinyal dari sensor seperti sensor gerak atau suhu dengan nilai referensi. Jika terjadi perubahan yang signifikan, komparator memicu alarm. Yang ketiga yaitu lampu otomatis. Lampu jalan otomatis menggunakan komparator untuk membandingkan tingkat cahaya yang terjadi di lingkungan sekitar dengan ambang batas tertentu. Jika tingkat cahaya di bawah ambang batas, lampu otomatis menyala. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Nyoman Triasti dengan akhiran NIM 028 akan menjelaskan apa itu paralel subtraktor. Paralel subtraktor adalah rangkaian digital yang digunakan untuk melakukan operasi pengurangan antara dua bilangan biner secara bersamaan atau paralel. Dalam rangkaian ini, pengurangan dilakukan bit per bit pada dua input data biner yang memiliki panjang bit yang sama, dengan memanfaatkan beberapa gerbang logika. Selanjutnya. Di sini terdapat fungsi paralel subtraktor. Fungsi utama dari paralel subtraktor adalah untuk menghitung selisih antara dua bilangan biner, baik itu dalam bentuk angka positif atau negatif. Ini memungkinkan pengurangan dilakukan secara efisien dan cepat, karena seluruh operasi dilakukan secara paralel, bukan satu persatu, sehingga pada pengurangan bertahap. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh rangkaian dari paralel subtraktor. Next.
Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi dari rangkaian paralel subtraktor. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, rangkaian paralel subtraktor itu menggunakan beberapa gabungan dari rangkaian full subtraktor yang disederhanakan. Seperti pada rangkaian ini bisa dilihat rangkaian full subtraktor yang disederhanakan itu seperti pada kotak yang ini. Kemudian pada rangkaian paralel subtraktor ini pada Bout dihubungkan dengan Bin, yang dimana pada operasi yang pertama menghasilkan Bout, yang mana Bout tersebut akan dihubungkan dengan akan menjadi Bin pada operasi selanjutnya. Ini merupakan rangkaian paralel subtraktor 4 dengan input 4 bit. Oke, kita langsung saja lihat pada contoh di sini. Nah, pada A1 dan B1, pada A1 itu inputannya 0 dan B1 itu inputannya 0. Kita lihat pada rangkaian full subtraktornya. Nah, ketika A-nya 0 dan B-nya 1. A-nya 0, B-nya 1. Nah, ketika operasi ada 0, maka A ini harus meminjam sehingga menghasilkan Bout itu 1. Dan kemudian A ini akan menjadi 2 sehingga operasi pengurangannya 2 dikurang 1 sehingga menghasilkan output berupa 1. Nah, kemudian Bout ini akan menjadi Bin pada operasi selanjutnya, rangkaian paralel subtraktornya. Nah, pada rangkaian operasi yang kedua yaitu A2-nya 1 dan B2-nya 0. Dan ingat dengan Bin-nya 1. Kita coba di rangkaian full subtraktornya, simulasikan. Nah, ketika A-nya 1 dan B-nya 0. B-nya 0 dan BI-nya 1. Nah, pada operasi pengurangan yang kedua ini pada input A itu dipinjam oleh operasi sebelumnya sehingga menjadi Bin di sini, sehingga pada A ini dikurangi dengan Bin, 1 dikurang 1 menjadi 0, sehingga operasi pengurangannya itu 0 dikurangi dengan B yaitu 0 dikurang 0 menjadi outputnya yaitu 0 dan Bout-nya 0. Kita lihat pada rangkaian paralel subtraktornya. Tadi pada bit pertama menghasilkan 1, kemudian pada bit kedua menghasilkan 0. Nah, kita coba pada rangkaian operasi yang ketiga dengan A-nya 0 dan B-nya 1. Seperti tadi kembali 0 dan 1, Bout-nya 0. Nah, seperti tadi ketika A-nya 0 kita harus meminjam sehingga Bout-nya 1. Ini menjadi 2 kurang 1 menghasilkan output 1. Sehingga pada rangkaian di sini menjadi output dari bit ketiganya menjadi 1 dan ini ada Bout. Bout-nya ada 1. Nah, dalam operasi pengurangan ini kita hanya menggunakan 3 bit saja. Jadi yang pada operasi keempat ini bisa diabaikan terlebih dahulu. Jadi hasilnya adalah 3 bit ini dengan yang ini menjadi bit penandanya. Yang dimana ketika 1 berarti hasilnya adalah minus. Operasi yang sama dilakukan ketika operasi 4 bit.
Bisa lihat seperti contoh ini. Ketika A-nya 1 dan B-nya 0, maka proses yang dilakukan yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu dari A1 dan B1, 0 dengan 1, menghasilkan output 1, dan borrow out-nya itu 1, sehingga menjadi borrow in di operasi yang kedua dengan A2 dan A2 1, B2-nya 0, itu akan menghasilkan menghasilkan bit keduanya itu yaitu 0. Kemudian pada operasi ketiga itu sama, A3-nya 0, B3-nya 1, menghasilkan bit ketiga outputnya berupa 1. Kemudian B out-nya ini akan menjadi di operasi pengurangan selanjutnya pada yang keempat, yaitu A1 dan B0. Bisa kita lihat di sini full subtraktornya ketika A-nya 1 dan B-nya 0 dengan B-in 1. Nah, bisa kita lihat di sini yaitu operasinya mengurangkan A dengan B borrow in, karena pada operasi yang ini input A itu sudah dipinjam pada operasi sebelumnya, sehingga A ini dikurangkan dengan B in, A kurang 1 menjadi 0, sehingga operasinya adalah 0 dikurang B nya 0, menjadi hasilnya itu 0. Nah, B out nya 0 karena tidak ada peminjaman. Nah, bisa kita lihat di sini output keempatnya yaitu 0 dan B out nya itu 0. Nah, pada operasi rangkaian full subtraktor ini berfungsi ketika kita ingin mengurangkan lebih dari 1 bit. Jadi pada rangkaiannya ini kita bisa menambahkan operasi bit lebih dari 1 bit dengan proses seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Jadi itulah rangkaian paralel subtraktor yang menggunakan rangkaian full subtraktor yang disederhanakan dengan B out dan B in-nya ini dihubungkan dari operasi pengurangan yang sebelumnya dengan yang selanjutnya. Nah, jadi paralel subtraktor itu merupakan suatu rangkaian paralel yang digunakan ketika operasi pengurangannya itu lebih dari 1 bit. Nah, dalam rangkaian paralel subtraktor itu menggunakan beberapa gabungan dari rangkaian full adder yang disederhanakan. Kemudian di sini diketahui tabel kebenaran dari rangkaian full adder seperti pada gambar, dan juga persamaan keluarannya, yaitu di sini R1 yang dimana merupakan hasil output dari operasi pengurangannya, dan terdapat juga borrow out di sini persamaan keluarannya. Serta di sini terdapat rangkaian logika dari full adder, kemudian yang di bawah sini ini merupakan rangkaian logika dari parallel subtractor yang menggunakan beberapa gabungan dari rangkaian full adder yang disederhanakan. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada kegunaan paralel subtraktor di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai alat ukur digital. Paralel subtraktor digunakan dalam alat ukur seperti osiloskop digital atau alat pengukur lainnya untuk menghitung selisih antara dua sinyal atau data masukan. Yang kedua, sebagai kalkulator digital. Kalkulator modern menggunakan prinsip paralel subtraktor untuk menghitung pengurangan secara instan, terutama ketika Anda memasukkan angka besar yang membutuhkan pengurangan cepat. Dan yang terakhir sebagai pemrosesan gambar dan video. Dalam aplikasi pengeditan gambar
gambar atau video, parallel subtraktor digunakan untuk membandingkan nilai piksel dalam proses seperti penggunaan latar belakang atau deteksi tepi. Baik, selanjutnya. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa kapan-kapan.